Om Swastiastu, salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam sehat bagi calon guru penggerak semua. Mari kita bergerak bersama untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Saya Imade Merde, CGP Angkatan kelima. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan pemahaman saya untuk koneksi antar materi di modul 1.4a.9. Nah, untuk elaborasi koneksi antar materi ini itu disampaikan oleh instruktur kami, namanya adalah Ibu Duti Dwi Wahyuni. Mudah-mudahan apa yang sebentar saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan dan mengikuti. Teman-teman semua, inilah tugas saya terkait dengan koneksi antar materi di modul 1.4a9. Fasilitas saya adalah gede versi kemudian banyak praktik itu untuk SIPA. Nah, kemudian di sini jadi dalam budaya positif ada 4 hal yang terkait dengan budaya positif itu sendiri. Yang pertama itu adalah modul 1.1 dari filosofi KHD, kemudian 1.2 itu adalah nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 itu visi guru penggerak. Yang terakhir itu ya budaya positif itu sendiri. Kemudian ada pertanyaan, apa sih budaya positif itu? Kemudian di sini bisa saya jelaskan adalah makna budaya positif di sekolah diyakini akan melahirkan generasi dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan yang dituju itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi penemuan budaya harus menjadi visi bersama dan kerja keras serta kerjasama semua pihak. Nah, ini dibutuhkan konsistensi dan keberlanjutan dalam menjalankannya. Nah, kemudian bagaimana sih caranya untuk menumbuhkan dan membangun budaya positif sekolah yang berpihak kepada murid dan melibatkan warga sekolah. Jadi ini adalah kita ingin tahu gimana caranya. Nah, penumbuhan budaya positif itu sendiri harus dilaksanakan dengan komunikasi, kemudian juga kolaborasi. Nah, dari kolaborasi ini akan menuju kepada kontribusi. Kontribusinya itu adalah pasti kepada satuan pendidikan. Nah, kemudian apa sih bentuk kontribusinya? Pasti yang pertama itu adalah saran pendapat untuk kesepakatan pengembangan satuan pendidikan itu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah ekosistem pendidikan, itu baik lingkungan dan sistem. Jadi di sini ekosistem dimaksud itu adalah dalam kegiatan penumbuh kembangan budaya positif itu ekosistem pendidikan itu harus terbangun dengan baik. Itu didukung oleh lingkungan dan juga oleh sistem. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan di modul 1.1 terkait dengan filosofi pendidikan KHD, bahwa kalau di KHD itu mengatakan pendidikan menuntun pelaku anak agar memperoleh kesempurnaan dan kebahagiaan sesuai dengan kontrak. Nah, kalau kita perhatikan sebagai pendidik itu ibarat sebuah petani atau seorang petani yang merawat benih, menyediakan ekosistem yang sesuai, melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar. Jadi pendidik itu harus berkolaborasi dengan semua kepentingan atau pemangku kepentingan yang ada di satuan pendidikan. Nah, kemudian kalau kita menghubungkan dengan nilai 1.2 di modul 1.2 terkait dengan nilai dan peran guru penggerak, maka kita bisa flashback lagi bahwa nilai guru penggerak itu adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Jadi kalau di sini kita memperhatikan peran GP itu pemimpin perubahan di kelas atau di sekolah, penggerak di komunitas praktisi, dan menggerakkan orang lain di sekitarnya. Saya garis bawahi bahwa dia adalah pemimpin perubahan. Lanjut adalah visi guru penggerak. Jadi kalau kita memperhatikan visi guru penggerak di modul 1.3, bahwa ini terkoneksi dengan di modul 1.2, bahwa itu mendorong perubahan di satuan pendidikan dengan menyelaraskan visi guru penggerak dengan satuan pendidikan. Jadi ini harus ada satu jalan antara visi GP dengan satuan pendidikan. Nah,
ketika kemudian visi guru penggerak itu ingin diwujudkan, apa sih yang akan atau harus diikuti? Yang pertama itu adalah terkait dengan alur inquiry appreciative. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah mencoba memahami apa sih nilai yang ingin dicapai oleh seorang guru penggerak di sekolah itu sendiri. Jadi ada dua. Nah, dalam hal ini, inquiry appreciative itu nama lainnya adalah PACA. Kemudian, modul 1.4 itu budaya positif. Jadi di sini adalah cara membangun budaya positif adalah dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi, kalau di kelas, maka membangun budaya positif yang pertama itu fondasinya itu adalah kesepakatan kelas. Nah, bagaimana membentuk kesepakatan kelas? Itu melibatkan murid, berdiskusi dan menyepakati aturan dan konsekuensinya. Nah, aturan atau konsekuensi itu dinyatakan dalam bentuk poster, kemudian semua yang ikut atau menyepakati aturan itu harus menjalankan dengan konsisten, menghindari hukuman, berdiskusi kembali tentang kesepakatan yang telah dibuat. Nah, apa sih yang ingin dilakukan ketika kemudian dalam peningkatan pengembangan positif di sekolah itu ketika terjadi masalah, apa yang harus dilakukan? Caranya bagaimana? Nah, ini adalah caranya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke cara untuk penyelesaian suatu masalah, maka seorang Dan Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline, jadi di sana ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan atau diikuti oleh seorang pendidik. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, 4 pemantau, dan terakhir itu manajer. Sebagai penghukum itu, seorang pendidik itu menghukum secara fisik dan verbal dengan konsep menekan. Kemudian pembuat merasa bersalah itu membuat rasa tidak nyaman, kemudian teman dengan persuasi, di mana posisinya bisa positif atau negatif. Kemudian sebagai pemantau itu berpatokan pada peraturan dan konsekuensi yang sudah disepakati. Kemudian sebagai manajer bertanggung jawab kepada dirinya. Siapa yang bertanggung jawab? Orang yang berbuat salah. Nah, kemudian bagaimana sih cara penyelesaian masalahnya? Itu bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini bisa dilihat ketika kemudian menstabilkan identitas, maka bisa contohnya dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian ketika kita ingin memvalidasi tindakan yang salah, bisa dengan kalimat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk melakukan apa yang kamu butuhkan? Nah, menanyakan keyakinan itu bisa dilakukan dengan kalimat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu adalah segitiga restitusi. Kemudian, bagaimana sih penerapan budaya positif restitusi di satuan pendidikan saya? Jadi, penerapan yang pertama itu harus kita melakukan dan saya melakukan analisis penyusunan aturan dan konsekuensi. Jadi, bagaimana penyusunannya, proses penyusunan bagaimana. Yang kedua, itu ada analisis pelaksanaan aturan dan konsekuensi. Jadi, ini sudah terlaksana. Kemudian, kalau kita lebih detail lagi, maka analisis penyusunan aturan dan konsekuensi itu terkait dengan menyisir kembali proses penyusunan aturan dan konsekuensi terkait siapa saja yang terlibat di penyusunan dimaksud. Jadi siapa yang terlibat, yang belum terlibat, itu yang akan dianalisis lagi. Nah, kemudian analisis pelaksanaan aturan dan konsekuensi itu yaitu dengan melaksanakan kegiatan analisis pelaksanaan dipadukan dengan posisi kontrol dan pemecahan masalah dengan segitiga restitusi. Jadi posisi kontrol apa yang telah atau sudah pernah diambil oleh guru atau pendidik untuk dalam pemecahan masalah. Sudahkah kira-kira pemecahan masalah dilakukan dengan segitiga restitusi?
Nah, kemudian saya akan Nah, itulah teman-teman semua, CGP hebat semua. Jadi terkait dengan budaya positif sudah saya sampaikan. Jadi